Perusahaan hari ini nggak lagi nyari developer yang cuma jago sintaks, tapi nyari developer yang bisa kerja bareng AI. Bukan untuk ngegantiin kita, tapi supaya developer kerjanya lebih cepat, lebih efisien, dan lebih optimal. Nah, jadi buat lo yang developer, lo harus pelajarin skill ini biar lo bisa kepake oleh perusahaan. Masalah di industri hari ini, kalau dulu mereka cari developer yang paham sintaks dari A sampai Z, sekarang nggak perlu. Justru mereka mencari orang yang bisa memanfaatkan AI dalam prosesnya. Karena entah startup kecil ataupun perusahaan besar, mereka mengutamakan efisiensi waktu, optimalisasi tim kecil, dan pemanfaatan teknologi baru, AI salah satunya. Contoh nyatanya, banyak beberapa CTO yang mencari orang itu nggak begitu jago mungkin dari sisi development-nya atau sintaksnya, tapi orang itu paham untuk bagaimana menggunakan AI. Artinya, teman-teman sebagai developer, AI itu untuk hari ini, bukan nanti. Nah, sekarang skill teknikal aja nggak cukup, ya kan? Yang dibutuhin perusahaan di era AI adalah kombinasi dari coding, komunikasi, dan kolaborasi dengan AI. Ini dia 4 skill yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama adalah prompt engineering untuk developer, lalu agentic workflow, lalu decision making skill, dan collaboration with AI tools. Gue jelasin satu-satu. Yang pertama adalah prompt engineering for dev. Jadi lo harus ngerti bagaimana memerintah AI untuk bisa mengerjakan apa yang lo butuhkan atau coding. Lalu agentic workflow. Lo bukan cuma ngoding, tapi lo harus ngedirect AI untuk bisa bikinin fitur yang lo butuhkan, ngebenerin bug yang lo dapatkan, ya kan? Lalu setelahnya adalah decision making skill. Lu sebagai developer harus bisa tahu kapan lu harus pakai AI, kapan nggak harus pakai AI. Nah, yang terakhir adalah penggunaan tools AI. Nah, lu harus tahu persis tools AI apa aja yang untuk misalkan melakukan membuat fitur. Di sana ada Claude, ada Gemini, ada ChatGPT, dan lain-lain. Lo harus paham masing-masing fungsi dari AI tersebut. Nah, jadi yang paling penting, lo harus bisa berkolaborasi dengan AI. Dan kenapa ini penting, ya kan? Perusahaan nggak butuh lama, nggak butuh waktu lama untuk deliver, ya kan? Mereka nggak perlu lu paham Laravel dari A sampai Z, tapi mereka perlu orang yang bisa mikir cepat, lalu orang yang bisa ngambil keputusan yang efisien, dan bisa manfaatin AI untuk percepatan delivery-nya. Dengan ini, dengan lu bisa melakukan ini, otomatis hiring manager, perusahaan bakal milih lu, dan lu bakal bisa naik posisi yang lebih cepat, dan lu bakal dipercaya untuk menerima project. Contoh simpel penggunaannya, ketika lu misalkan dapat tugas untuk membuat file upload dengan validasi dan preview. Kalau lu ngerjain tanpa AI, lu harus bikin back end-nya, front end-nya, testing, validasi, dan lain-lainnya. Tapi kalau lu menggunakan AI, lu tinggal kasih prompt ke Claude ataupun Copilot untuk mereka ngebuat code-nya. Jadi tugas lu nanti tinggal merefine, lalu melakukan testing serta mengintegrasikan. Lu bisa hemat waktu lebih dari 2 jam untuk tasik. Nah, jadi bukan lagi lo nyerahin semuanya ke AI, tapi lo harus kerjasama, dan lo gak perlu ngerjain itu semua sendiri. Ada AI yang bakal ngebantu lo. Jadi gue bukan bilang bahwa AI bakal gantiin developer, tapi AI akan jadi pembeda antara developer yang ketinggalan dan developer yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan itu bukan nyari orang tukang ketik kode, tapi mereka cari orang yang bisa problem solving lebih cepat dan memanfaatkan AI.
udah belajar ini belum? Kalau lo belum pelajaran ini, sekarang saatnya. Jangan sampai lo ketinggalan. Biar lo nggak ketinggalan informasi AI dan lainnya, lo bisa subscribe dan like channel ini. Terima kasih.